wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Faizah Nurfadilah dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya berbicara tentang salah satu keterampilan dalam kehidupan kita sehari-hari, yakni keterampilan berbicara. Kemampuan berbicara adalah seni komunikasi yang tidak hanya berguna dalam kehidupan pribadi, tetapi juga dalam berbagai aspek sosial, pendidikan, dan profesional. Sering kita dengar bahwa kata adalah kekuatan, dan saya percaya bahwa kemampuan berbicara adalah salah satu keterampilan yang paling dalam meraih kesuksesan. Dengan kemampuan berbicara yang baik, kita dapat menyampaikan ide, menginspirasi orang lain, bahkan mengubah dunia sekalipun. Namun, perlu kita ingat bahwa kemampuan berbicara yang efektif tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak kita berbicara, tetapi juga oleh bagaimana kita menyampaikan pesan dan pengaruh yang bisa kita timbulkan melalui kata-kata kita. Nah, sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan komunikasi untuk bertahan hidup dan berkembang. Ketika kita berbicara, kita tidak hanya memperhatikan informasi, tetapi juga membangun hubungan dengan orang lain. Dalam konteks pendidikan, kemampuan berbicara yang baik sangat dibutuhkan saat kita mempresentasikan ide, menjelaskan konsep, atau berdiskusi dengan rekan sejawat. Di dunia kerja, kemampuan berbicara yang jelas dan persuasif bisa menjadi keberhasilan dalam membangun reputasi, memimpin tim, atau bersosialisasi dengan klien. Tidak hanya itu, dalam konteks sosial, kemampuan berbicara juga mempengaruhi cara kita membangun jaringan, mengedukasi orang lain, dan memecahkan masalah yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang saya akan memberitahu bagaimana kita bisa mengaplikasikan kemampuan berbicara dalam berbagai situasi. Yang pertama, dalam presentasi akademik dan profesional. Ketika kita harus menyampaikan sebuah presentasi atau kemampuan berbicara yang jelas dan terstruktur sangat penting. Dalam situasi ini pula, kita harus mampu menyampaikan ide secara ringkas namun mendalam, memberikan pengetahuan yang mudah dan dipahami, serta menggunakan bahasa tubuh yang mendukung. Misalnya, dalam presentasi riset di depan dosen atau klien, tidak hanya membutuhkan data dan informasi yang tepat, tapi juga cara kita mengemas informasi tersebut agar dapat diterima dengan baik. Yang kedua yaitu dalam situasi dalam diskusi atau negosiasi. Dalam diskusi kelompok atau negosiasi bisnis, berbicara dengan tepat adalah kunci untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Kemampuan untuk menyampaikan pendapat secara jelas, mendengarkan dengan aktif, dan merespon dengan bijaksana sangat diperlukan. Selain itu, kita juga harus tahu kapan harus berbicara, kapan harus diam, kapan harus diam untuk memberikan ruang bagi orang lain untuk berbicara. Yang ketiga, dalam situasi dalam komunikasi sosial. Nah, dalam kehidupan sosial, kita berbicara efektif bisa membangun hubungan yang lebih baik dengan orang-orang di sekitar kita, serta saat kita berinteraksi dengan teman, keluarga, atau orang baru, kemampuan berbicara dengan empati dan perhatian adalah hal yang sangat penting. Menggunakan bahasa yang sopan, mendengarkan dengan penuh perhatian, serta menghindari kata-kata yang bisa menyinggung perasaan orang lain. Itu adalah bagian dari komunikasi yang baik. Nah, yang keempat adalah situasi dalam kepemimpinan. Seorang pemimpin yang baik tidak hanya memiliki kemampuan untuk memimpin melalui tindakan, tetapi juga melalui kata-kata. Kemampuan berbicara yang persuasif dengan inspiratif dapat memotivasi tim, menjelaskan visi dan tujuan, serta menyelesaikan masalah yang muncul. Pemimpin yang mampu berbicara dengan jelas dapat menciptakan lingkungan yang transparan dan terbuka, serta pada akhirnya mendorong produktivitas dan kebersamaan tim. Nah, dalam kemampuan berbicara bukanlah sesuatu yang bisa dikuasai dalam semalam, namun dibutuhkan latihan dan kesadaran untuk terus berkembang. Nah, ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mengembangkan kemampuan berbicara. Yang pertama, berlatih secara rutin. Nah, setiap keterampilan membutuhkan latihan. Kita bisa mulai berbicara di depan cermin, atau merekam suara kita, atau berlatih berbicara di depan teman-teman
teman-teman atau keluarga. Nah, cara ini pula bisa kita bisa dapat memperbaiki pengucapan intonasi dan kejelasan dalam berbicara. Yang kedua, meningkatkan kemampuan mendengarkan. Nah, sebuah percakapan yang baik bukan hanya tentang berbicara, tetapi juga tentang mendengarkan. Semakin kita memperhatikan orang lain ketika mereka berbicara, maka semakin baik pula kita dalam merespon dengan tepat dan relevan. Nah, yang ketiga, mengembangkan penyesuaian materi. Agar pembicaraan kita tidak terputus atau terkesan kurang meyakinkan, penting untuk menguasai materi yang akan kita bicarakan kita dalam menyampaikannya. Semakin kita memahami topik yang kita bicarakan, maka semakin percaya diri pula kita dalam menyampaikannya. Nah, yang keempat adalah menggunakan bahasa tubuh yang mendukung. Bahasa tubuh adalah elemen penting dalam berbicara. Ekspresi wajah, gerakan tangan, postur tubuh yang terbuka dapat memperkuat kesan yang kita sampaikan. Nah, oleh karena itu, belajar untuk menggunakan bahasa tubuh yang positif dan mendukung pesan verbal kita. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa kemampuan berbicara adalah salah satu keterampilan yang perlu kita asah sepanjang hidup. Dengan berbicara yang baik, kita tidak hanya bisa menyampaikan informasi, tetapi juga membangun hubungan dengan orang lain dan meraih kesuksesan dalam berbagai bidang. Nah, oleh karena itu, kita harus terus mengembangkan kemampuan berbicara kita, serta kata-kata yang kita ucapkan bisa memiliki dampak yang luar biasa bagi orang maupun yang mendengarkan kita. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kekurangan. Akhiri saja dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua.